Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Patricia Patel. Saya dari kampus Telkom University. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis laporan keuangan dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan periode 31 Desember 2018 sampai pada tanggal 30 Juni 2019. Lanjut. PT Indofood. PT Indofood inilah satu perusahaan besar yang bergerak dalam bidang mengolah makanan yang seperti pada hal kita tahu seperti mie instan, bogasari, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas tentang laporan keuangannya, saya pengen membuat atau bilang tentang overview dari laporan keuangan ini. Dan di mana overview-nya ini sampai pada tanggal 30 Juni 2019, di mana penjualan neto konsolidasi naik sebesar 7,2% menjadi 38,61 triliun dan tadinya dari 36 triliun pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dan laba usaha meningkat sebesar 5,5% menjadi 4,79 triliun dengan margin laba usaha sebesar 12,4%. Nah, laba periode berjalannya yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar 30,1%. Dan terakhir, margin laba bersihnya meningkat sebesar 6,6% dan tadinya dari 5,4%. Nah, selanjutnya ini adalah laporan posisi keuangan dari PT Indofood. Lalu ini adalah laporan laba rugi dari PT Indofood. Lalu ini adalah laporan arus kas dari PT Indofood. Selanjutnya kita mau tahu nih kayak selama 6 bulan ini PT Indofood tuh sebenarnya keuangannya tuh baik atau enggaknya, terus sehat atau enggaknya. Nah, biasanya tuh saya menggunakan 4 rasio. Yang pertama ini adalah rasio likuiditas. Di mana rasio likuiditas ini kita bisa tahu kemampuan perusahaan untuk memenuhi finansial dalam jangka pendeknya mereka. Dan yang pertama kita itu adalah current ratio, di mana current ratio ini adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial dalam jangka pendeknya mereka. Dan di sini rumusnya ini adalah current asset dibagi sama current liabilities dan didapat pada tahun 2018 sebesar 1,066289874 dan pada tahun 2019 sebesar 1,106014919. Nah, selanjutnya ada acid-test ratio atau ATR. Nah, acid-test ratio ini tuh kita bisa tahu atau kita bisa mengukur seberapa cukup aset jangka pendek perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya. Nah, kita bisa tahu nih dengan menggunakan rumus current asset dikurangin inventories dibagi sama current liabilities. Yang dimana kita bisa dapat pada tahun 2018 itu sebesar 0,6931 28807 dan pada tahun 2019 ini itu sebesar 0,715164445. Nah, selanjutnya ada average collection ratio atau ACR. Ini tuh didapat dari account receivable dibagi sama sales. Nah, sales itu daily sales ya. Nah, kan namanya juga daily sales. Dan dimana kalau misalkan kita ngambil setahun, berarti 365 hari kan, dibagi 365 hari. Tapi karena kita cuma 6 bulan, jadi cuma 171 hari. Sehingga kita bisa dapat itu daily sales pada tanggal 30 Desember 2018 sampai pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 210.524 dan sampai pada tanggal 30 Juni 2019 itu sebesar 225.785. Sehingga kita bisa dapat nih ACR-nya sebesar yang 2018 itu 31,22060826 dan pada tahun 2019 itu sebesar 29,3170905. Selanjutnya ada account receivable turnover. Nah, account receivable turnover ini kita bisa tahu nih seberapa cepat sih pelanggan untuk membayar tagihan mereka. Kita bisa tahu dengan menggunakan annual sales dibagi sama average receivable, di mana pada tahun 2018 itu sebesar 13,32829,887 dan pada tahun 2019 sebesar 12,18276466.
Selanjutnya ada inventory turnover. Nah, inventory turnover ini kita bisa mengetahui seberapa efektivitas dari perusahaan dalam suatu periode tertentu yang kita bisa dapat dari cost of revenue dibagi sama inventories yang dimana pada tahun 2018 sebesar 2,218268,718 dan pada tahun 2019 sebesar 2,335900301. Nah, selanjutnya bagaimana sih perusahaan membiayai aset mereka? Nah, itu kita bisa hitung dengan rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas itu kayak kemampuan perusahaan untuk membiayai finansial mereka dalam jangka panjangnya. Dan di sini pertama kita menghitung dulu nih debit ratio. Nah, debit ratio ini itu kita bisa mengetahui nih kayak keuangan perusahaan itu baik atau enggaknya. Itu dengan total debit atau liabilities dibagi sama total aset. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018 ini sebesar 0,48292991 dan pada tahun 2019 itu sebesar 0,4733663189. Selanjutnya ada time interest earn atau TIE. Nah, time interest earn ini kayak untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau membayar kembali bunga di masa depannya. Itu kita bisa dapat dengan menggunakan rumus operating income EBIT dibagi sama interest expense. Yang dimana pada tahun 2018 itu sebesar 3,773758755 dan pada tahun 2019 itu sebesar 5,431528,294. Ini dia mulai mengalami kenaikan kan. Selanjutnya, seberapa efisiensi perusahaan manajemen dalam mengelola input mereka? Nah, ini kita bisa hitung dengan menggunakan rasio efisiensi. Nah, rasio efisiensi itu kayak seberapa efektivitasnya perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya mereka di perusahaan itu. Nah, yang pertama kita bisa lihat dengan menghitung total turnover atau TATO. Total turnover ini apa sih? Nah, total turnover ini tuh kayak tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan mereka. Nah, itu tuh kita bisa dapat dengan sales atau revenue dibagi sama total asetnya. Nah, yang kita bisa dapat pada tahun 2018 itu sebesar 0,3729066193 dan pada tahun 2019 itu sebesar 0,396530,319. Selanjutnya ada fixed asset. Nah, fixed asset turnover ini atau FATO ini kayak mengevaluasi nih kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap untuk meningkatkan pendapatan mereka. Nah, itu kita bisa dapat dengan sales atau revenue dibagi sama fixed asset. Nah, kita bisa lihat di sini pada tahun 2018 sebesar 0,84928147 dan pada tahun 2019 sebesar 0,903852212. Selanjutnya profit dan selanjutnya kita menghitung profitabilitas rasio. Apa sih profitabilitas rasio? Nah, profitabilitas rasio ini tuh kayak kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan nilai perusahaan, plus aktiva, dan modal sendiri. Nah, itu yang pertama ada operating return of investment. Itu didapat dari operating income dibagi sama total aset. Dan ini seharusnya dikali 100% ya. Tapi saya lupa untuk menambahkan. Jadi, dan di sini kita bisa lihat pada tahun 2018 itu sebesar 4,71%. Dan pada tahun 2019 sebesar 4,92%. Selanjutnya ada operating profit margin atau OP.
Nah, OPM ini tuh didapat dari operating income dibagi sama sales revenue atau revenue dikali 100%. Ingat ya, dikali 100%. Sehingga bisa didapat hasilnya pada tahun 2018 sebesar 12,62%. Dan pada tahun 2019 sebesar 12,41%. Lalu ada net profit margin atau NPM. Nah, apa sih NPM itu? NPM ini tuh kayak untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Mendapatkan itu dengan net income dibagi sama sales dikali 100%. Sehingga kita bisa dapatkan pada tahun 2018 sebesar 6,76% daripada tahun 2019 sebesar 7,60. Ini udah mulai mengalami peningkatan ini. Selanjutnya itu ada ROE atau Return of Equity. Nah, ROE itu apa? ROE itu keuntungan yang dihasilkan setiap rupiahnya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Dan itu kita bisa dapetin nih dari net income atau laba tahun berjalan dibagi sama total common equity. Nah, total common equity-nya ini tuh diambil dari total aset dikurangi dengan total liabilities. Dan kita bisa tahu nih pada tanggal 31 Desember 2018 itu tuh total equity-nya itu sebesar 49.969.800. Dan pada tanggal 30 sampai pada tanggal 30 Juni 2019 itu sebesar 51.248.190. Sehingga kita bisa dapetin nih hasilnya pada tahun 2018 itu sebesar 4,88% dan pada tahun 2019 sebesar 5,73%. Selanjutnya ada gross profit margin. Nah, atau GPM ini tuh dia kebalikan dari net profit margin. Kalau net profit margin itu laba bersih, kalau misalkan GPM ini tuh laba kotor dari penjualannya. Dan kita bisa dapat dari gross profit dibagi sama total revenue dikali 100%. Nah, gross profitnya ini tuh diambil dari sales atau revenue dikurangi sama cost of revenue. Yang dimana pada tanggal 30 Desember 2018-nya sampai itu sebesar 10.169.675 dan pada tahun 2019 itu sebesar 11.360.971 sehingga kita bisa dapatin GPM-nya itu sebesar 28,25% pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 29,43%. Selanjutnya ada return of asset atau ROA. Nah, ROA ini apa sih? ROA ini itu tuh untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dari keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi setiap investor. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan ROA ini? Nah, itu dengan net income dibagi sama total aset dikali 100%. Dan kita bisa dapatkan pada tahun 2018 itu sebesar 2,52% dan pada tahun 2019 sebesar 3,02%. Sehingga kita bisa menyimpulkan nih dari hasil rasio atau analisis yang tadi kita hitungin itu, ternyata tuh PT Indofood ini tuh mengalami peningkatan dan penurunan dari kinerja keuangan yang belum sesuai dengan standarnya. Nah, tadi kan kita menghitung dari 4 rasio ini kan. Dari 4 rasio itu kita bisa simpulkan kalau sebenarnya tuh PT Indofood ini tuh uangnya tuh masih sehat gitu, dalam keadaan sehat. Walaupun yang tadi di rasio solvabilitas itu mengalami penurunan, tapi dari kalau misalkan kita rata-ratakannya itu tuh ternyata tuh hasilnya itu mereka bisa melebihi dari sistem kinerjanya sehingga PT Indofood bisa menutupi pendanaannya atau mampu menutupi pendanaannya. Dan kita bisa simpulkan kalau misalkan
selama 6 bulan ini ternyata PT Indofood itu mengalami peningkatan yang signifikan. Dan sekian dari saya, maaf bila saya ada banyak kurang kata atau banyak kata yang salah. Mohon dimaklumi dan sekali lagi terima kasih sudah menyimak atau mencoba untuk mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.